Pagi ini perpustakaan Proklamator Bung Karno kedatangan tamu yang sangat istimewa. Adalah kata orang Padang, pucuk dicinto ulang tibo, semua dikali ayo datang. Jadi tamu kata Ustadz adalah sebuah kemuliaan. Jadi kami bersama Pak Hartono, beliau adalah pustakawan utama. Jadi beliau orang senior di Perpustakaan Nasional ini. Silaturahmi bersama-sama kita ucapkan selamat datang saudara-saudara kita dari Pekanbaru dalam rangka wisata religi, wisata religi dan wisata edukasi ke Perpustakaan Bung Karno. Jadi beliau pimpinan rombongan adalah Ustadz Darwin. Nah, jadi luar biasa, jauh sekali dari ujung sana sampai ke sini berkat semangat spirit Bung Karno juga gitu loh. Kalau Bung Karno tidak, kalau semangat Bung Karno tidak kita punya, ya mungkin kita nggak jadi kayak begini. Jadi kita perlu meneruskan semangat Bung Karno ini. Semangatnya luar biasa. Diniaya oleh Belanda, disiksa oleh Belanda, dia tetap bertekad Indonesia harus merdeka. Bayangkan, itu yang luar biasa kita, yang perlu kita teruskan. Yang tak kalah penting lagi adalah Bung Karno itu adalah sangat rajin membaca. Maka beliau cerdas. Ini perlu juga kita teruskan ke generasi muda kita. Pak Hartono, selaku senior kita di Perpustakaan Bung Karno, barangkali teman-teman kita, saudara-saudara kita di Pekanbaru ini perlu diberikan sebuah informasi singkat tentang siapa sih Bung Karno itu, kemudian apa sih yang perlu kita teladani dengan Bung Karno itu. Barangkali Pak Jenderal Hartono bisa menjelaskan informasi singkat. Sebelum Jenderal memberikan informasi singkat tentang siapa Bung Karno, dan lebih dahulu kita pimpinan rombongan kita, Ustadz, perlu memberikan sebuah tausiah singkatnya dulu, memperkenalkan dari Pak Darwin. Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul tanggal 19 Februari tahun 2022. Kita berkunjung ke salah satu bapak bangsa yang memang patut kita hargai, patut kita hormati, dan patut kita teladani, karena jasa beliau begitu besar kepada kita. Di samping kita, alhamdulillah kami sendiri dari Pekanbaru dan sekitarnya, itu biasanya saya rutin membawa jemaah berkeliling ke makam wali-waliullah, kemudian terus selalu berakhir di makam Bung Karno. Tidak pernah kita lewatkan. Kenapa? Karena itu tadi, banyak belajar tentang hal yang bisa kita ambil, kepemimpinannya, kemudian juga rasa empatinya, pengorbanannya, itu yang perlu kita teladani, terutama kita bagi yang generasi muda. Nah, alhamdulillah juga pada hari ini spesial, karena biasanya kita lihat, kemudian kita pulang ke nyekar ke makam Bung Karno, kita diterima oleh Pak Mawardi dan Pak Hartono. Alhamdulillah kami disajikan tempat yang luar biasa, informasi yang luar biasa, yang sebelumnya jujur saja kita tidak tahu, bahkan belum tahu. Terima kasih. Nah, sedikit saja saya katakan dari sudut pandang saya secara pribadi, menurut guru saya, guru tauhid saya, Bung Karno ini dapat hidayah tauhid. Dia dapat tauhidnya itu waktu di pembuangan di Bengkulu, dan saya sudah sampai juga di Bengkulu.
Kenapa dia bisa kuat seperti yang Bapak katakan tadi? Karena di dalam dirinya ada tauhid yang kuat. Kalau dia tidak punya ilmu tauhid yang kuat, dia tidak bisa. Tidak mungkin. Maka kita bersyukur kita banyak belajar kebangsaannya, kebinekaannya, dia punya konsep. Saya tahu persis, saya belajar dari banyak buku dan saya juga belajar bahwa pada saat pembuatan naskah ini piagam apa namanya bukan Pancasila ya benar. Itu disebutkan bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, Ya. terus menyebutkan dengan menjalankan syariat agama Islam. Ya. Kemudian diprotes oleh bagian timur, dikurangi, kemudian akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Di dalam bertauhid itu kita mesti menerima keberadaan. Betul. Kita berpijak dari berbagai macam corak dan suku yang terbanyak di dunia ini adanya di Indonesia. Bahkan di Palembang sendiri itu setiap desa itu punya suku sendiri, punya bahasa sendiri. Kalau iya, paling banyak, termasuk yang paling banyak itu suku di Palembang. Ada suku Kumbring, ada suku Sekayu, Musirawas, Muratara, Muara Enim, Lahar, itu semua berbeda bahasanya, Pak. Nah, jadi ini diragukan oleh Bung Karno. Kenapa? Karena niat yang tulus. Nah, mudah-mudahan ini momentum. Saya selalu mengajarkan kepada jemaah, kepada anak-anak jemaah itu, bahwa mari kita berpikir besar. Jangan berpikir tentang siapa diri kita, siapa aku ini apa, tapi apa yang bisa kita berikan kepada umat tanpa melihat latar belakang apapun, tanpa melihat suku apapun. Karena pemimpin itu harus adil seperti itu. Rasulullah itu seperti itu hakikatnya, tidak seperti yang digambarkan. Nah, sekarang ini kan banyak perpecahan ini, Pak, karena mengusung masing-masing ego, Pak. Ya kan, kelompok ini mengusung ini, kelompok ini mengusung ini, kelompok ini merasa NKRI sendiri, padahal itu tidak. Seharusnya yang menjadi pemimpin itu menghilangkan perbedaan, bukan menyatakan kebenaran kita, menghilangkan perbedaan. Nah, beliau salah satu orang yang saya panuti, Bung Karno, mampu menghilangkan perbedaan. Dengan jiwa besar dia, dengan ilmu tauhid yang dia punya. Saya mengenal beliau dari secara batin maupun secara literatur. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa berkah, membawa ilmu dan kebaikan pada kita. Amin. Pak Mawardi, Pak Tono, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Darwin. Itulah tausiah beliau luar biasa mengenal secara lahir dan batin tentang Bung Karno. Jadi kita kalau seandainya sekian banyak meniru Ustaz kita ini, Republik ini nyaman. Amin ya Allah. Nah, jadi kalau pemimpin jamaah kita, pemimpin apapun dari yang kecil sampai yang besar, kalau berpikir kayak Ustadz kita ini, Republik ini udah aman, makmur, sentosa. Amin. Harusnya kita coba kita mau berpola ubah, semacam itu. iya. Insyaallah. Nah, terima kasih Ustadz. Sekarang kita masuk kepada tentang siapakah Bung Karno itu. Ini Pak Hartono, pustakawan utama kita, memberikan informasi tentang siapa Bung Karno itu secara lengkap. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darwin dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dengan rasa bangga ya bisa menerima Bapak Ibu sekalian. Untuk yang sekian kalinya tamu-tamu yang kita terima memang luar biasa semua. Belum lama ini kami menerima rombongan dari Gubernur Jawa Timur Bu Turang. Ya, kemudian juga Pak Mono Arfa dari Menteri Bappenas. Kita hadirkan Bang dengan Pak Mardi, itu pasangan saya dengan sehari-hari puluhan tahun. Nah, intinya gini Pak, selamat datang. Saya ucapkan di sini, saya langsung saja mungkin hanya
saja. Pak, ini untuk koleksi perpustakaan Bung Karno memang tersebar berbagai segmen, Pak. Kita tunjukkan dulu. Yang tadi di layanan koleksi memorabilia itu koleksi museum itu mengenal tentang pribadi Bung Karno. Mulai sejak lahir, beliaunya sang fajar hingga beliaunya bapak. Karakteristik materi itu memang bisa dibaca dari sebelah utara sampai ke selatan tentang perjuangan Bung Karno. Yang menarik di sana koleksi itu menyimpan artefak termasuk juga koleksi jas Bung Karno, koper Bung Karno itu yang asli, Pak, yang pernah digunakan oleh Bung Karno, termasuk spray bergambar spray Bung Karno di Wisma Yaso. Dan koleksi itu paling banyak diminati adalah koleksi yang berdetak, yang ada lukisan berdetak itu. Jantung. Memang koleksi pengadaan di tahun 2001 sampai dengan gelar doktor honoris causa yang paling banyak dicari, dan yang terakhir itu adalah reputasi Bung Karno pada gerakan Asia Afrika tahun 1955, di mana Bung Karno menginspirasi banyak negara-negara di Asia Afrika itu yang menyusul merdeka selesai Indonesia. Ini luar biasa. Nah, yang di sini, Pak, ini koleksi-koleksi teks tentang Bung Karno, termasuk pidato Bung Karno, kemudian buku-buku di bawah revolusi yang asli, Pak. Di sini juga yang asli. Ada pengarang lain yang juga yang tentang Bung Karno tersimpan di sini. Nah, buku-buku yang di koleksi khusus Bung Karno ini termasuk juga koleksi yang sudah dialemediakan. Termasuk diantara pidato Bung Karno itu pernah berapa kali itu diminta oleh istana untuk bisa diemailkan ke sana sebagai panduan dalam rangka sambutan presiden dan seterusnya dari sini. Jadi sekali lagi bahwa Bung Karno memang pusat informasinya, jadi pusat pemikirannya tersimpan di koleksi perpustakaan Bung Karno sini. Sedangkan koleksi yang lantai 2 itu adalah koleksi-koleksi umum, Pak. Koleksi umum, kemudian koleksi referensi, juga koleksi langka tentang Bung Karno. Di samping itu Bapak Ibu sekalian juga kita di sini ada sistem peminjaman, pengembalian dan seterusnya. Inti daripada itu semuanya adalah ingin memberikan apresiasi tentang pemikiran Bung Karno. Jadi Bung Karno itu lahir di Surabaya dan pemikirannya saya lihat luar biasa di sini. Termasuk tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Pemikiran-pemikiran, bahkan beliaunya ini dalam nanti sebentar lagi ada kongres sejarah Bung Karno itu akan mengangkat tentang berbagai sejarah baik itu di dalam maupun luar negeri, termasuk juga internasionalisme Bung Karno, di mana Bung Karno pernah mendapatkan kesempatan untuk pidato di PBB The Build World New ya Pak, itu yang nanti rencana akan diusulkan sebagai Memori of the World, Pak, untuk memori dunia. Nah itu nanti sebentar lagi kita pemerintah sedang mengadakan kongres tentang Bung Karno ini, mudah-mudahan akan melengkapi koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian yang koleksi-koleksi ini yang menarik dari sekian yang kita pahami bersama bahwa koleksi intinya seperti di bawah bendera revolusi jilid 1, jilid 2 itu tentang kumpulan daripada pidato Bung Karno. Kemudian juga laporan pertanggungjawaban juga ada. Dan buku ini juga akan banyak menginspirasi bagi generasi muda, milenial juga, termasuk bagaimana membangun semangat nasionalisme. Bukan oleh Pak Darwin tadi tentang multikultural, ini juga menginspirasi tadi. Samping itu juga Bung Karno ada inspirasi tentang Pancasila, pemikiran-pemikiran tentang Pancasila, kemudian juga pemikiran tentang Trisakti ada di sini semua. Dan ini memang tempat kajian yang ada di sini, di mana berbagai komunitas juga datang di sini untuk bisa mengkaji tentang koleksi Bung Karno. Kemudian yang khusus untuk yang di museum atau di memorabilia adalah koleksi-koleksi untuk seolah-olah museum-museum, Pak, bisa melihat dari perjalanan hidup Bung Karno dan seterusnya. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang simbolisme gedung. Pak, gedung ini ada terbuat dari batu Padalarang. Karena memang konsep gedung ini kan dari perancangnya itu dari ITB. Jadi konsepnya adalah tradisionalisme modern. Ada 21 pilar. Tiang itu jumlahnya 21, Pak. Itu melambangkan bahwa Bung Karno wafat pada tanggal 21. Tinggi pilar, tinggi tiangnya itu ada 6 meter. Bung Karno bahwa lahir pada tanggal 6 Juni ya, 1901. Dan jarak antar pilar itu ada 4,5. Kemudian jumlah ini semua simbolisme gedung semuanya, Pak. Kalau kita drone atas, maka bangunan ini seperti paruh ganda, bangunan gedung sini. Nah ini alhamdulillah kita sedang nambah gedung yang di sebelah sana itu untuk kepentingan penambahan gedung, dan
di lantai 4 itu ada yang namanya amphitheater kayak teater, teater Studio lah ya. studio. Ya, kemudian kita juga punya amphitheater di sebelah sana Pak, amphitheater dengan kapasitas 750 orang. Kemudian kita juga punya ruang diskusi, dan rencana minggu depan kita ada sebuah kegiatan inklusi sosial Pak di amphitheater, pementasan seni dan budaya di sana. Jadi gambaran kita memang apresiasi Bung Karno tempatnya ada di perpustakaan. Nah, selesai kita melihat pemikiran Bung Karno, baik itu mengenal pribadi Bung Karno, baru kita bercermin melihat kolam perenungan itu. Kolam itu ada fungsinya Pak. Yang di situ itu Ada kolam maknanya. kolam perenungan. Jadi Madjo, ya, Wasono, ya, itu menuju ke Setinggil dan langsung menuju ke ziarah ke makam. Selesai kita lihat pemikiran Bung Karno, pribadi Bung Karno, baru kita langsung ke ziarah ke makam. Itulah Pak yang sekilas yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi bahwa perpustakaan Bung Karno sebagai sumber inspirasi pemantapan nasionalisme Indonesia, sekaligus juga sebagai sumber informasi bagi generasi milenial dan sumber belajar bagi generasi-generasi muda yang akan datang. Terima kasih kunjungannya Pak ya. Perpustakaan Bung Karno dengan senang hati. Mudah-mudahan berkah selesai di sini. Dan selesai ini memang arahnya memang ke ziarah ke makam. Terima kasih. Mungkin sukses. Dan selamat, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Mawar. Kita kembalikan Pak Mawar. Ya, terima kasih Pak Hartono, Dr. Hartono SSMM. Beliau, nama lengkapnya beliau. Itulah informasi singkat padat tentang siapakah Bung Karno itu. Nah, untuk lebih dalam lagi membaca bukunya ada 2.500 judul. Nah, ya lebih dalam lagi kan begitu. Jadi terima kasih Pak Jenderal sudah. Saya selalu ini bukan jenderal tapi sering disebut. Beliaunya itu nyaman sekali manggil saya. Iya, saya lebih nyaman karena tiap hari. Soalnya kalau di kalangan perpustakaan, pustakawan, beliau itu udah jenderal, wajar kita panggil jenderal kan gitu. Wah, jadi kalau sudah ustadz jangan tidak dipanggil ustadz, harus kita panggil ustadz. jangan dipanggil yang lain ustadz ya ustadz, ya kan begitu. Jadi terima kasih, mudah-mudahan informasi yang disampaikan ustadz tadi luar biasa itu spirit beliau, informasi dari Pak Hartono. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Salam Pak sehat. Jenderal. Salam sukses.